Oke, halo sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. Okay, so before we start our lesson today, let's say short prayer, shall we? Amin, thank you very much. Oke, hari ini saya akan ngasih sebuah materi, ya. Kita akan belajar bareng gitu tentang one of the most frequent items yang keluarnya tuh kayak sering banget gitu di dalam soal-soal TOEFL. Nah, materi ini sudah saya post ya, cuman ini saya pakai yang dari kelas 12 IPA 1. Jadi sudah saya post materinya, kalian bisa lihat judul materinya adalah Written Expressions Part 2. Ya, tadi saya schedule untuk bisa muncul di jam pelajarannya, jadi sekarang belum muncul, tapi sebenarnya saya udah post di Google Classroom-nya kamu, jadi nanti kalian juga bisa sambil ngecek. Nah, di situ ada 6 pictures, ya. Kita akan start dari bawah. Nah, topik pembahasan kita hari ini adalah something that we have learned already di materi structure, cuman ada yang sedikit beda gitu ya di pembahasannya kali ini. Jadi yang pertama kita sebenarnya masih membicarakan tentang parallel structure, cuman nanti ada sedikit tambahannya gitu ya, yang agak beda dikit gitu dengan materi structure yang juga ngebahas tentang parallel structure waktu itu. Nah, sebenarnya parallel structure itu apaan gitu? Kenapa kok dia disebutnya paralel gitu ya? Nah, yang pengen banget misalnya highlight dulu ya before we continue to talk about anything else adalah bahasa tuh ada seninya gitu. Wah, ya kan? Because when we are talking about language, maybe in form of songs atau puisi gitu-gitu ya, pantun, nah, itu tuh kan sebenarnya bahasa tuh ada seninya gitu. Nah, di dalam bahasa yang urusannya juga grammar gitu ya, itu tuh kita tuh biasanya punya attempt gitu, punya sebuah keinginan, usaha gitu ya, in order to make the language as even and balanced as possible. Jadi kayak kita tuh pengen bahasa tuh kayak ada rimanya gitu, ada polanya, nah kayak gitulah. Jadi sebenarnya parallel structure tuh tujuannya cuma kayak gitu doang. Kita pengen dia itu menjadi balance gitu dalam sisi grammar dan sisi penggunaan kata-katanya. Nah, balance-nya ini yang kita sebut sebagai parallel structure. Ya. Nah, jadi intinya parallel structure itu gimana sih bikinnya? Itu salah satu upayanya gitu ya adalah dengan membuat forms of the words ya, bentuk katanya itu semirip mungkin. Nah, kalau di bahasa Indonesia ini kayak gitu. Jadi misalnya yang satu pakai ing, ya yang lainnya juga akan pakai ing. Yang satunya pakai to, ya otomatis yang lainnya juga akan pakai to. Yang satunya verb, ya yang lainnya juga verb kayak gitu. Ya. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, di sini dia punya contoh. Contohnya bagus banget menurut Miss Angit ya. I like to sing and dancing. Nah, sebenarnya ya kalau kita lihat dari kalimat ini tuh nggak ada yang salah gitu. I like to sing tuh juga benar. I like dancing juga benar, nggak ada masalah. But what makes this sentence itu jadi incorrect gitu kalau dari sisi pembahasan grammar adalah karena to sing and dancing ini tuh nggak paralel. Yang di depan pakai to, yang di belakang pakai ing. Nggak paralel dia, nggak sama gitu kalau kita bilang ya. Nah, in order to make the language as even and balanced as possible, berarti kita harus merubah salah satunya mengikuti bentuk yang lain. Jadi kita bisa bikin I like to sing and to dance, or I like I like singing and dancing. Jadi tergantung kita mau nyamain sama yang mana gitu. Tapi harus disamain salah satunya. Nah, di parallel structure itu materinya ada 3. Jadi yang pertama kita bisa mengikuti si parallel structure ini dalam urusan coordinate conjunction seperti menggunakan and, but, or, atau menggunakan paired conjunction
seperti both and, either or, neither nor, not only but also. Dan yang ketiga adalah yang comparisons. Nah, nomor 1 dan nomor 2-nya kita sebenarnya udah pernah bahas di structure ya. Jadi nanti saya akan sedikit aja ngebahas di situ, baru nanti kita akan move ke pembahasan ketiga yang kita belum pernah bahas sebelumnya gitu ya. Oke, kita move ke picture keduanya sekarang. Nah, di sini dia minta use parallel structure with coordinate conjunction. Coordinate conjunction tuh ada 3. Kalau di buku kita yang lama tuh ada 4. Jadi ada and, but, or, so. Kalau di buku yang sebelumnya. Tapi kalau di sini dia cuman mention 3 aja. Kenapa? Karena memang yang sering keluar di soal TOEFL tuh ya 3 ini. Ya, ada and, but, or. Nah, dia itu dipakai ya untuk join together equal expressions. So when we are talking about equal, sesuatu yang setara, ya itu tuh nggak selalu sama. Dalam artian misalnya kita tidak menggunakan kata yang exactly the same, but we are using equal words. Jadi equal words itu berarti dia tuh setara. Berarti kalau yang satunya tuh noun, ya yang lainnya juga noun. Yang satunya verbs, berarti yang lainnya juga verbs. Adjectives, adjectives. Phrases, phrases. Clauses, ya clauses juga. Ya. Jadi intinya tuh dia tuh harus menghubungkan sesuatu yang setara gitu. Setara berarti secara kelas kata dia sama gitu ya. Nah, kita bisa lihat nih ada beberapa contohnya di situ. I need to talk to the manager or the assistant manager. Perhatikan sesuatu yang di-or-kan di situ. Nah, di depannya ada the manager, so we are talking about nouns here. Di belakangnya juga ada the assistant manager, ada the-nya lagi, so it is also a noun. Berarti yang di-or-kan adalah noun sama noun, gitu ya. She's not a teacher but a lawyer. Juga sama. A teacher, noun juga. A lawyer, noun juga. Berarti noun sama noun. You can choose from activities such as hiking and kayaking. Hiking, noun juga, gerund ya. Kayaking, noun juga. Nah, here are the examples of two verbs ya, joined by a coordinate conjunction. Kita bisa lihat di situ yang dihubungkan adalah verbsnya. Ya. He only eats and sleeps when he takes a vacation. Ya, apa yang di-end-kan di situ adalah eats and sleeps-nya. Loh, Miss ini berarti subjeknya cuma 1 dong? Enggak ya. Kenapa dia ditulis cuma 1? Ya simply karena subjeknya sama. Jadi kalau kalimat ini kita pecah, dia kan akan jadi 3 clauses ya. Yang pertama adalah he only eats. Yang kedua he only sleeps. Yang ketiga adalah when he takes a vacation. Jadi kalau kita bagikan kayak gitu ya. Nah, karena he only-nya sama, maka dia tidak dituliskan. She invites us to her home but never talks with us. Nah, kita lihat. Bisa jadi si and or but-nya itu tidak muncul langsung setelah kata yang dia hubungkan. Bisa aja kayak gitu. Makanya ini membutuhkan konsentrasi gitu ya. Harus fokus untuk bisa ngelihat ini apa sih yang di and or but-kan gitu. You can stay home or go to the movies with us. Nah, ini berarti kalau kita pecah nih, kalimat ini menjadi 2 klausa, akan menjadi you can stay home, you can go to the movies with us. Gitu ya. Oke. Nah, bisa juga dia menghubungkan adjectives. Kayak misalnya my boss is sincere and nice. Sincere and nice. Nah, itu berarti adjective kita hubungin sama and, bisa ya. The exam that he gave was short but difficult. Pernah nggak dapet soal kayak gitu? Soalnya dikit, jawabnya banyak ya kan. Soalnya 2 nomor doang, jawabannya 2 lembar. Biasanya matik ya yang kayak gitu ya. TOEFL mah nggak pernah ya. Nah, kita bisa lihat the exam that he gave was short but difficult. Nah, short adjective, difficult juga adjective. Jadi bisa di situ. Class can be interesting or boring. Interesting
adjective, boringnya juga adjective, bisa juga kita taruh di situ or-nya. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita akan move, intinya kayak gitu. Sekarang kita akan move untuk ngelihat chart-nya yang ada di sini. Jadi parallel structure dengan coordinate conjunction itu intinya adalah kalau kita naruh and or but pada suatu kalimat, kita harus ngelihat bener-bener sebenarnya kata apa sih yang pengen kita and or but-kan di situ. Apakah nouns, apakah verbs, apakah adjectives-nya, ataukah clauses-nya, phrases-nya, nggak tahu apa. Yang penting adalah harus sama strukturnya. Jadi kalau yang di depan tuh adjective ya belakangnya adjective. Kalau gerund sama gerund. Kalau to infinitive sama to infinitive. Verb, verb. Ya kita harus lihat gitu ya. Intinya strukturnya tuh harus sama. Bisa nggak Miss dalam bentuk yang kayak A, B, and but or baru C? Bisa. Kayak yang ada di chart yang di bawahnya ya. Yang penting adalah dia harus sama. Mau dikomain berapa kali terserah, yang penting harus sama. Oke, kita akan bergerak ke halaman ketiganya sekarang. Nah, ada kata paired conjunction. Pair itu kan artinya pasangan ya. Nah, berarti kalau kita dapat kata paired conjunction, kita akan tahu bahwa ini adalah conjunction yang ada pasangannya. Nah, soal written expression di dalam topik pembahasan paired conjunctions ini tuh ada dua macam kesalahannya. Jadi yang pertama, whether dia itu menggunakan pasangan conjunction yang salah ya, atau bentuknya tidak paralel. Nah, saya ulangin sekali lagi ya. Kesalahan yang bisa terjadi pada written expression itu ada dua kalau urusannya dengan paired conjunction. Yang pertama adalah bisa jadi dia tuh pasangannya salah, dan yang kedua bisa jadi bentuknya yang salah. Gitu ya. Jadi yang pertama kita bisa lihat di situ paired conjunction-nya itu menggunakan both and, either or, neither nor, not only but also. Nah, jadi ini diapalin. Apalin bener-bener sampai kamu tuh ngerasa kamu bisa pakai itu without thinking gitu. Jadi nggak perlu mikir lagi, kamu bisa make. Nah, ngapalinnya sampai kayak gitu ya. Ya, terserah caranya ngapalin gimana, yang jelas itu harus diapalin. Karena kalau kalian apal, once kalian nemu katanya, kalian akan langsung klik sama oh ini pasangannya yang ini gitu. Ya. Nah, kita udah pernah bahas ini contoh-contohnya, but let's have a look ya pada bagian yang ini. Nah, the following is not parallel and must be corrected. Coba kita lihat ya kalimatnya, dia bilang, he wants either to go by train or by plane. Ingat ya, sesuatu yang dihubungkan dengan conjunction, whether itu coordinate conjunction kayak paired conjunction kayak, dia harus sama. Nah, kalau di sini kita lihat ada kata either to go by train or by plane, ini berarti salah. Karena yang dihubungkan dengan either adalah to go by train. Berarti harusnya setelah or kita dapat to go by plane. Nah, cuman ini tuh bisa dibenerin dengan berbagai cara. Misalnya nih ada contohnya di situ ada 3 ya. He wants either to go by train or to go by plane. Atau kita bisa juga taruh he wants to go either by train or by plane, bisa. Atau bisa juga he wants to go by either train or plane. Nah, jadi yang harus diperhatikan adalah di mana kita meletakkan kata either-nya itu. Karena berarti yang harus disamakan adalah yang setelah kata either-nya. Ya. Nah, kayak tadi, salah satu contohnya yang lain misalnya, I want both this book or that one. Nah, ini kan nggak sesuai sama pasangannya. Jadi masalahnya di written expression kalau berhubungan dengan paired conjunction itu ada 2. Bisa jadi pasangannya salah atau kata yang diparalelkannya itu salah. Gitu ya. Nah, jadi ini chartnya gitu ya. Kita bisa lihat both sama and, either sama or, neither sama nor, not only dengan but also, dan dia harus diikuti oleh same structure.
Oke.